Tinggi Sarjana Terapan Kebidanan dari kelas 1A kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan ukuran dari kepala janin dan panggul. Anggota dari kelompok kami yaitu ada yang pertama Nurul Oktavia Kartika Murti Wijayanti NIM 007. Saya sendiri Renatcha Salsabila dengan NIM 021. Saya Salsabila Balkis Nur Aini dengan NIM 022. Saya Gading Widina Tias Prasasti NIM 034. Saya Maulidia Miranda NIM 041. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian panggul. Bagian panggul dibedakan menjadi dua, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu dibentuk oleh tulang dan membentuk suatu corong. Bagian keras dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor itu menopang sebagian isi dari abdomen dan pelvis minor sebagai kerangka untuk melindungi bagian-bagian organ internal. Panggul terdiri dari beberapa tulang, yaitu dua tulang pangkal paha atau os coxae, ini dan ini, dan satu tulang kelangkang os sacrum ini, dari sini sampai sini. Terdiri dari satu tulang tungging os coccygeus ini. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang atau sacrum. Tulang ini berhubungan dengan tulang sacrum dengan perantara persendian articulatio sacroiliaca. Sedangkan simfisis kanan dan simfisis kiri dihubungkan oleh simfisis pubis dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang pergi ke tulang usus maupun tulang duduk. Os coxae terdiri dari 3 tulang pangkal paha, yaitu tulang usus atau os ilium ini, dan tulang dudu os ischium ini, dan tulang kemaluan os pubis ini. Terdiri atas 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Acetabulum itu ini. Acetabulum ialah cawan untuk kepala tulang paha, caput femoris. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhubungan tulang pangkal paha atau ossosai. Dari permukaan belakang tulang kelangkang ke tulang kelangkang atau sacrum ke tulang usus itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior. Dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus itu disebut dengan liga sacroiliaca anterior, liga iliolumbalis, dan liga sacroiliaca interosea. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhubungan tulang pangkal paha atau ossosai. Yang pertama adalah dari permukaan belakang tulang kelangkang atau sacrum ke tulang ossosai itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior. Dan dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus disebut dengan ligamentum sacroiliaca anterior, ligamentum iliolumbalis, dan ligamentum sacroiliaca interosea. Dan dari tulang kelangkang ke spina ischiadica ialah disebut dengan ligamentum sacrospinosum. Baik, selanjutnya dari tulang kelangkang atau tulang sacrum ke tuber ischiadica, yaitu yang di sini, itu disebut dengan ligamentum sacrotuberosum. Dan dari tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan dengan oleh simfisis pubis, yaitu yang di tengah sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang usus atau osilium. Tulang usus itu merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Dan batasan-batasannya merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut dengan crista iliaca. Dan ujung depan maupun ujung belakang
Dari crista iliasa menonjol disebut dengan spina iliasa anterior dan superior, dan spina iliasa posterior dan superior. Jadi yang spina iliasa anterior superior itu yaitu yang ini, dan yang spina iliasa posterior superior yaitu yang di sini. Baik, selanjutnya sedikit di bawah spina iliasa interior yang di sini terdapat tonjolan tulang yaitu spina iliasa anterior inferior, dan sebelah bawah spina iliasa posterior superior terdapat spina iliasa posterior inferior. Baik, pada osilium terdapat jalur yaitu disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil, yaitu linea innominata yang ada di sebelah sini, yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan bagian tulang duduk atau yang disebut dengan os ischium. Nah, tulang ini terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Ini tulang usus. Nah, jadi tulang duduk ada di sebelah sini. Nah, yang saya pegang saat ini adalah bagian dari tulang duduk. Nah, di bawah sini ada yang namanya tulang tuber ischiadica. Nah, tulang ini itu adalah tulang yang menopang ketika kita berdiri. Selanjutnya, untuk bagian yang lingkaran ini, lubang lingkaran ini yang bolong-bolong, itu namanya occuratum operator. Selanjutnya, yang sebelah sini, nah, ini adalah namanya acetabulum. Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir dari oxae adalah os pubis, yaitu di bagian ini. Nah, os pubis kanan dan kiri itu dipisahkan yang namanya symphysis pubis. Nah, ini adalah symphysis pubis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tulang penghaluan atau os pubis. Nah, tulang ini terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Depan dan bawah dari tulang usus, jadi di sebelah sini. Dengan tulang duduk, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturator. Rangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis di sini. Nah, selanjutnya bagian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis di bagian bawah. Nah, ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis, di sini. Baik, selanjutnya penjelasan tentang os sacrum atau tulang kelangkang. Tulang kelangkang atau tulang os sacrum itu berbentuk segitiga yang melebar di atas dan meruncit ke bawah. Ini melebar dan meruncit ke bawah. Nah, terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha, terdiri atas 5 ruas tulang, dan di sini itu terdiri dari 5 ruas tulang yang senyawa. Di garis tengah terdapat deretan cuat-cuat duri yang biasanya disebut dengan crista sacralis. Ke atas os sacrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang yang ini. Nah, bagian atas dari sacrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan dan disebut dengan promontorium. Nah, sedangkan ke samping os sacrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantaraan articulatio sacroiliaca. Yang ini perantaraan ini articulatio sacroiliaca, dan ke bawah dengan tulang tungging atau yang sering disebut dengan os sosigis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang tungging atau os coccygeus atau biasa kita sebut dengan tulang ekor. Letaknya ada di bawah os sacrum. Di sini ini dinamakan os coccygeus. Berbentuk segitiga, ini segitiga yang terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu.
Nah, pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang sehingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Saya akan menjelaskan tentang pintu atas panggul. Pintu atas panggul merupakan batas atas dari panggul kecil atau pelvis minor. Pintu atas panggul berbentuk bulat oval. Adapun batasannya ada promontorium di sebelah sini, lalu ada sayap sakrum di sebelah sini, lalu juga ada linea innominata atau linea terminalis di bagian sini, lalu ramus superior osis pubis di bagian sini, dan tepi atas simfisis di bagian sini. Nah, adapun ukuran yang ditentukan oleh pintu atas panggul itu ada 3. Yang pertama ukuran muka belakang, yang kedua ukuran melintang, dan yang terakhir ukuran serong. Ukuran muka belakang disebut juga dengan diameter antero-posterior, terkenal dengan nama conjugata vera. Nah, dari promontorium ini ke pinggir atas simfisis. Dan ukuran normalnya itu biasanya 11 cm. Ukuran yang terpendeknya itu adalah conjugata obstetrica. Dari promontorium ke simfisis beberapa milimeter di bawah tepi atas simfisis. Nah, biasanya conjugata vera ini tidak dapat diukur langsung, namun dapat diperhitungkan dari conjugata diagonalis atau dari promontorium ini ke tepi bawah simfisis pubis. Nah, tadi kan conjugata vera itu tidak dapat diukur, melainkan diperhitungkan dari conjugata diagonalis. Tapi nanti itu setelah diperhitungkan nanti dikurangi dengan 1,5. Berikut saya akan mengukur conjugata diagonalisis. Tadi sudah dijelaskan cara menghitungnya itu dari promontorium dari sini ke tepi bawah simfisis pubis. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Yang nantinya hasil dari pengukuran ini dikurangi 1,5. Di sini saya mendapatkan hasil 12 dan nantinya dikurangi 1,5. Jadi hasil akhirnya 10,5. Di sini saya akan menjelaskan ukuran melintang. Ukuran melintang disebut juga diameter transversa, suatu ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Linea innominata di sini dan di sini. Nilai normalnya adalah 12,5 cm. Sekarang saya akan menghitung. Bisa kita lihat di sini 13,5. Jadi kesimpulannya, ukuran melintang nilai normalnya kira-kira 12,5 sampai 13,5 cm. Baik, selanjutnya ada ukuran serong atau yang biasa kita sebut dengan diameter obliqua. Merupakan bagian yang dihitung dari artikulasio sacroiliaca yang berada di sini, yang merupakan hubungan antara os sacrum dengan os ilium ke tuberculum pubicum yang ada di bagian sini, yang panjangnya kira-kira 13 cm. Saya akan mengukurnya dengan menggunakan meteran, mulai dari tuberculum pubicum ke artikulasio sacroiliaca. Panjangnya adalah 13 cm. Saya akan menjelaskan bidang luas panggul, bidang dengan ukuran yang terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis di sini, tapi di bagian belakang, dan di pertengahan acetabulum. Acetabulum di sini, pertengahannya di sini, tetapi di bagian belakang sini, dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Kita hitung 1, 2, 3 di sini. Bidang luas panggul ada 2 ukuran, yaitu ukuran muka belakang antara sini dan sini, antara di pertengahan ini dan sini, di belakang simfisis pubis. Kita ukur, ukurannya 12,75 cm, dan ukuran melintang antara
acetabulum, pertengahan acetabulum dan acetabulum sini. Ukurannya 12,5 cm. Kita ukur. Ukuran melintang antara pertengahan simfisis pubis dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Di sini dan di sini. Ukur ukurannya. Ukurannya 10,5 cm. Dan kita akan mengukur ukuran melintangnya dari pertengahan ini, pertengahan acetabulum sini dan sini. Ukurannya 12, ukurannya 13 cm. Bidang luas panggul tidak menimbulkan kesukaran dalam persalinan karena tidak ada ukuran yang Bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul biasa disebut dengan bidang tengah panggul. Nah, bidang ini dengan ukuran-ukuran terkecil memiliki titik yang pertama yaitu di bawah simfisis, yaitu di sini, dan kedua spina isiadica. Nah, di sini. Ini kedua spina isiadica, dan yang ketiga memotong sakrum. Nah, yang terletak di sini, sakrum di sini, kurang lebih 1 hingga 2 cm di atas ujung sakrum sini. Dan untuk mengukur muka belakang itu, kita mengukurnya dari bawah simfisis tadi sini ke kedua spina isiadica. Nah, dan untuk mengukur diameter sagittalis posteriornya itu bisa dilihat dari sakrum sini ke pertengahan antara spina isiadica. Ini pertengahannya di sini dan sakrumnya itu di sini, terletak di sini. Dan saya memperoleh hasil sebesar 5 cm. Kesempitan pada pintu bawah panggul itu biasanya disertai kesempitan bidang sempit panggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu bukan satu bidang, namun terdiri atas dua segitiga dengan dasar yang sama. Segitiga dengan dasar yang sama yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber isiadikum kiri dan kanan, yaitu tuber isiadikum kiri dan kanan. Dan ini adalah segitiga dengan dasar yang sama, yaitu ini. Ini adalah segitiga dasar, dan puncak dari segitiga belakang adalah ujung oskarium, dan sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Dan segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Baik, untuk ukuran-ukuran pintu bawah panggul, yaitu yang pertama ukuran muka belakang, yaitu dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum. Ini kita lihat berapa panjangnya. 11,5 cm. Dan ukuran melintang antara tuber isiadikum kiri dan kanan sebelah dalam. Jadi ini ya, ini adalah ukuran melintang. Untuk ukuran melintang panjangnya 10,5 cm, dan diameter sagittalis posterior yaitu dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Jadi ini ukuran melintang dan ini sakrum, dan untuk pertengahan ukuran melintang yaitu yang di sini yang saya tunjuk. Jadi untuk pengukurannya adalah hasilnya yaitu diameter sagittalis posterior adalah 7,5 cm. Baik, Jelaskan bagian hook. Nah,
bagian depan anak atau janin turun ke dalam rongga panggul. Pembagian bidang hold itu ada 4. Yang pertama, hold 1. Nah, baik untuk hold 1. Nah, letaknya itu sama dengan pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul itu dibatasi oleh ini. Ini adalah promotorium, terus ini sayap sakrum, terus ini adalah linea illuminata, terus ini ini adalah superioritas kubis, terus yang ini adalah simplicis kubis. Selanjutnya untuk bagian hold 2. Nah, bagian hold 2 ini letaknya sejajar dengan hold 1 melalui tepi bawah simplicis. Jadi untuk letak kepala bayi saat keluar itu di sini. Jadi sejajar dengan hold 1 melalui tepi bawah simplicis. Terus untuk hold 2, hold 3 itu sejajar dengan hold 1 melalui spina ischiadica. Ini spina ischiadica itu ada di sini. Di sini. Itu sejajar dengan ini. Nah, untuk hold 4 itu sejajar dengan hold 1 melalui ujung os coccygeus. Os coccygeus itu ada di sini. Jadi sejajar. Nah, tadi belum dijelaskan untuk hold 1. Jadi hold 1 itu sama dengan pintu atas panggul. Jadi kalau untuk hold 1 itu dia ada di sini. Ada di sini. Di sini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.